Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Satu sukacita bisa lagi saudara bersama-sama dengan kita semua tempat ini dalam ibadah kita. Amin. Haleluya. Saya diberkati dengan hadirat Tuhan dalam pujian. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tahu sebagian dari kita sedikit kurang fit saudara, tapi kadang jangan sampai ya daging lemah roh penurut jadi lemas semua saudara. Tetap kita semangat, amin. Tuhan, tadi ada vokal grup luar biasa. Saya mau vokal grup tidak hanya tampil di sini saudara, siap-siap keluar kota, amin. Luar biasa. Keluar kota Tangerang maksudnya sebenarnya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil, kita perhatikan dalam Injil Matius saudara. Injil Matius pasal 4. Saudara yang membawa Alkitab saudara, atau saudara yang nggak bawa apa-apa berarti sudah hafal firman Tuhan. Puji Tuhan, saya justru angkat topi saudara kalau saudara tidak bawa Alkitab, tidak bawa Alkitab berarti saudara sudah doktor saudara, amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat pertama sampai 11, judulnya pencobaan di padang gurun. Mari kita perhatikan bersama. Ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudaraku, saya mengatakan Yesus adalah betul-betul juru selamat bagi engkau dan saya. Juru selamat bagi kita semua. Kenapa saudara? Dia bukan hanya at the end menggantikan kita di salib, tetapi dia yang pertama kali untuk berhadapan dengan kuasa gelap saudara. Dia yang pertama kali langsung face to face, muka dengan kuasa gelap. Bahkan dia yang pertama kali ambil bagian dalam puasa 40 hari saudara. Jadi Yesus benar-benar juru selamat yang maju menghadapi segala sesuatunya untuk kepentingan dan keselamatan umatnya. Amin. Mungkin kita berpikir banyak juru selamat lain saudara, tetapi juru selamat lain tidak seperti itu. Cenderung juru selamat lain itu orang lain, pengikutnya yang mati buat dia. Bahkan banyak yang mati konyol saudara. Bahkan pengikut-pengikutnya justru yang mempersembahkan, terus persembahkan, apapun dipersembahkan,
lembu, sapi, buah, semuanya dipersembahkan, sampai hidupnya dipersembahkan, sampai anaknya dipersembahkan, saudara. Tetapi Yesus juru selamat kita, dia yang pertama kali maju berhadapan muka dengan kuasa Tuhan. Dan lewat perikop ini Yesus menang. Amin. Mungkin kalau kita yang pertama berhadapan, saudara, Yesus kata, oke, gue ngumpet, lo jemaat yang maju, hadapi itu iblis. Mungkin kita babak belur, sudah bisa kalah. Tetapi Yesus benar-benar menghadapinya sendiri. Amin. Dia damai keroyok, saudara. Waktu kami tinggal di Bekasi, saudara, itu di bawah ada kontrakan 3. Wah, semuanya pakai penglaris, saudara. Mereka yang di kontrakan di Kroko itu di bawah. Kami tinggal di atas. Semua pakai penglaris, saudara. Pada saat mereka habis kontrak, itu saya lihat tuh banyak tuh di dinding itu, waduh, gumpalan-gumpalan. Dan saya bakar sendiri, saya katakan, Tuhan, saya hamba-Mu, beri saya otoritas. Saya bakar sendiri dalam nama Yesus. Malam, saudara, saya mulai kedatangan macan jadi-jadian lah, apalah semuanya, saudara. Saya ada sendiri, saya katakan, Tuhan, kalau saya hamba-Mu, saya kasih saya otoritas untuk berhadapan sendiri. Saya tak perlu panggil rekan-rekan hamba Tuhan 1 truk, saudara. Saya kata, Tuhan, saya mau hadapi sendiri. Dan Tuhan beri kemenangan. Amin. Saudara, di latar belakangi pada saat kalau kita mundur ke belakang, saudara, mari kita perhatikan mundur ke belakang Matius 3 ayat 16 sampai 17, saudara. Ya, Matius 3 ayat 16, satu lembar sebelahnya dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Setelah Yesus dibaptis dan ada pengakuan dari Bapa bahwa dialah anak Allah. Nanti kita perhatikan kenapa itu diungkapkan. Setelah Yesus dibaptis, Yesus menerima pembaptisan, saudara. Berarti Yesus sudah dewasa dong ya. Sudah umur 30 tahun dia dibaptis. Ini menjadi dasar kita tidak dibaptis anak-anak, saudara. Karena anak-anak tidak mengerti kebenaran, bukan dibaptis, diserahkan. Yesus dibaptis dan langit terbuka, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya Yesus setelah dibaptis hendak memulai pelayanan, saudara. Alkitab mencatat orang Yahudi dikatakan dewasa umur 30. Baru dia dikatakan dewasa, maka dia dibaptis umur 30 dan dia start mulai pelayanan di umur 30, saudara. Ini Yahudi, bukan Ambon, saudara, ya, ini beda. Atau Batak. Jadi tradisi jangan disamakan. Oh, ya udah nanti saya melayani umur 30 aja mulai, bukan, saudara, beda tradisi, saudara, ya. Jangan disamakan. Kalau disamakan kita semua hari ini pakai jubah, saudara. Saya jangkutan gitu, saudara. Kalau tradisi. Tapi tidak, bukan bicara tradisi. Dan saudaraku, sebelum Yesus mulai melakukan pelayanan, kena cobain iblis gitu. Saudara, kan enaknya kalau habis dibaptis itu, aduh, puji Tuhan, haleluya, selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Oh, puji Tuhan, selamat, enak sekali, saudara. Makan, minum, whatever, saudara. Enaknya begitu. Terus sebelum pelayanan udah ada status, saya sudah mendapat pelantikan ini. Jadi ada status sebelum melayani. Sebelum melayani apa dulu, saudara? Dicobain. Enak gak sih, saudara? Yesus habis dibaptis, habis dilantik, saudara. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langsung dicobain. Langsung ngapain, saudara? Langsung puasa 40 hari, saudara. Puji Tuhan, panitia sudah dilantik dan nanti puasa. Mana itu yang atur puasanya orang di bawah. Ya, habis dilantik langsung puasa 40 hari dan langsung menghadapi pencobaan. Yang pertama, lihat apa yang iblis katakan. Lalu datanglah
si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, tadi jelas kan, pada saat habis dibaptis, langit terbuka, Bapa katakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada status dong. Ternyata Syantoni Rojium mendengar, saudara. Dia tahu Yesus dibaptis, dia tahu langit terbuka, dia tahu bahwa Allah mengatakan dia anak Allah. Iblis tahu sehingga dia mau coba dengan start. Dia katakan apa? Jika engkau anak Allah. Dalam bahasa sehari-harinya, lo kan anak Allah, gitu, ya kan? Lo kan anak Allah. Kalau iblisnya orang Jakarta, saudara, ya kan? Lo kan anak Allah, bro. Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Saya mau mulai dengan perkataan yang dikatakan, lo kan anak Allah. Jika engkau anak Allah, saudaraku, dalam iblis mencobai manusia, ada kalanya dia tidak merendahkan, dia tidak menjatuhkan martabatmu, justru dia angkat martabatmu setinggi langit, saudara. Sehingga dia mulai katakan, bro, lo kan anak paling gede, bro, lo kan bos gitu loh, bro, lo kan orang kaya. Jadi iblis kadang angkat kita setinggi langit, saudara, untuk mencobai, saudara, mengangkat status kita. Lu kan Ambon, bro, masa serempetan lu Betawi lu ngalah gitu, saudara, contohnya di jalan. Lu kan Batak, bro, malah serempetan sama Jawa lu kalah. Lu Batak apa Jawa kan gitu, saudara. Harusnya lu hajar gitu, bro, kan begitu. Banyak di kalangan hamba Tuhan juga begitu, saudara. Lu kan hamba Tuhan, masa dia ngomong begitu sama lu? Hajar, bro, kan gitu, saudara. Iblis kadang angkat posisi kita, dibangga-banggain kita, saudara. Waduh, mantap. Apalagi kalangan orang Batak, saudara, kalau udah dibangga-banggain, wah, lu kan hula-hula, bro, masa lu mau ngambil itu, kan gitu, saudara. Sehingga terjadi percekcokan yang tidak berhenti, terus menerus, saudara. Saya memperhatikan itu di saat seseorang dibangga-banggakan, saudara. Dia memegang teguh kebanggaan itu. Dia udah gak bisa diajak ngobrol, saudara. Dia gak bisa ditemuin. Kita salah ngomong aja bisa babak belur, saudara. Itu yang terjadi. Terlalu tinggi harga dirinya. Karena iblis gosok-gosok terus. Lu kan temen gitu. Lu kan jagoan. Lu kan iya cuma lama. Nah gitu, saudara. Asal coba lama gak dijemput gitu, dibangga-banggain terus, saudara. Itu yang membuat, tetapi Yesus tidak mengambil predikat itu sebagai sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sehingga dikatakan pada saat dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, pertama diangkat, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Yesus sedang berpuasa, saudara. Belum waktunya buka puasa. Belum waktunya, saudara. Tetapi sebelum waktunya, katakan, lu kan anak Allah, lu jadiin aja nih batu jadi roti. Make sense kan ya? Masuk akal kan ya? Lu udah buka puasa itu aja, gak perlu dia lagi di gunung, kemana nyari makanan, kemana nyari tukang bakso gitu, saudara. Gak ada. Itu pengalihan perhatian. Pengalihan perhatian. Yesus sedang konsen kepada puasanya. Yesus sedang konsen dia untuk persiapan pelayanan. Tetapi iblis datang memuji dia. Iblis datang menawarkan makanan, saudara. Kalau banyak orang enggak, gak perlu puasa. Kalau orang nawarin kita roti, kita makan, kalau bukan gitu, saudara. Dialihkan perhatiannya, saudara. Ini yang menjadi bahwa, saudara, bahwa dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah, kita sudah fokus, tetapi kadang perhatian kita dialihkan ke hal-hal yang lain. Bahkan
tidak jarang saudara, iblis justru menyerang titik lemah kita, saudara. Titik lemah itu yang diserang. Iblis tahu Yesus sedang, yang pertama dikatakan engkau anak Allah. Yesus katakan oke, tetapi karena saya use that power, saya tidak akan menggunakan kuasa itu. Gagal di sana, iblis mulai ngomong, lo kan lapar, lo jadikan aja nih batu jadi roti. Itu titik lemah, saudara. Jadi yang pertama, iblis kadang mengangkat kita karena dia tahu kita sedang dipuji, contohnya. Tetapi iblis juga menyerang kita dengan titik lemah kita lagi lapar. Orang begitu, saudara. Kalau diserang titik lemahnya, aduh kadang nggak bisa menang, ya kan? Lu kan udah tahu gue pemarah. Kenapa lu pancing-pancing? Nah, gitu, saudara. Wah, iblis lagi senang tuh, hajar tuh gitu. Kan titik lemah di sana, saudara. Udah tahu orang emosi, lu pancing-pancing. Apalagi kalau mau ibadah, saudara. Aduh, ini mau ibadah malas banget. Tapi ibadah nggak. Tiba-tiba teman datang. Bro, pancing. Wih, kebenaran. Ini tanda. Berarti gak ibadah. Karena dia ngajak mancing, saudara. Ya kan? Kebenaran. Ini utusan Tuhan gitu, saudara. Bener ini gak ibadah. Ya kan? Apalagi ada saudara dari jauh. Waduh, saudara dari luar kota datang. Tapi jam ibadah nih. Tapi kebenaran ya, ada saudara dari jauh, dari luar kota. Tapi gak enak ditinggalin di rumah. Ya benar. Ini tanda Tuhan kirim. Pagi hari ini gak ibadah. Ngobrol dulu sama mereka. Kadang ada titik lemah yang iblis tahu, saudara. Supaya kita nggak fokus kepada tujuan sebenarnya. Supaya kita meninggalkan ibadah, saudara. Jadi, saudara, di sanalah hal-hal yang benar-benar ada serangan. Tetapi apa yang Yesus katakan, saudara? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Nah, Yesus katakan apa jawabnya? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masa sih? Gak mungkin. Gue gak ibadah setahun, hidup gak mati. Banyak ya begitu ya. Tetapi kalau gue gak makan 3 hari, matilah. Saudara, saya mau katakan begini, satu gambaran. Kematian itu sebenarnya apanya yang diambil? Kupingnya, saudara? Kakinya diambil? Apa yang diambil? Rohnya. Rohnya makan apa? Firman. Banyak orang habis makan babi 1 ekor mati, saudara. Ya kan? Banyak gelandangan di sana nggak makan seminggu hidup. Bahkan banyak pendeta, saudara. Zaman dulu, saudara, siap perang, berani mati dalam pelayanan, hadapi, hajar semua orang yang menghalangi. Dulu, kalau sekarang siap perang, berani mati di meja makan. Haleluya. Banyak, saudara. Makan anjing 2 ekor mati. Tetapi tetap orang bilang, oh aku gak ibadah setahun hidup. Tapi jangan salah. Di saat rohnya semakin lemah, mati, saudara. Dan itu orang yang tidak sadari bahwa kematian itu bukan kupingnya yang hilang, saudara. Rohnya yang dicabut. Makanya Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kata shall not ini kata larangan.
Jadi kalau sunat kata larangan berarti manusia jangan hidup dari roti saja. Jadi kalau LAI katakan manusia hidup bukan dari roti saja, kayaknya ya oke, lemah lumai sekali saudara ya. Tetapi dalam terjemahan King James sekarang man shall not live by bread alone. Itu kata larangan. Manusia jangan hidup dari roti saja. Berarti manusia hidup jangan dari makan jasmani doang, tetapi harus juga dengan makanan ini yang Tuhan mau, saudara. Sehingga inilah yang menjadi bantahan Yesus katakan, iblis, manusia jangan hidup dari roti saja. Dalam kelemahan pertama iblis angkat dia, iblis jatuhkan dia, kelemahannya, titik lemahnya saudara. Ini titik lemah bahaya loh saudara. Ada orang lagi ribut rumah tangga suami istri, aduh yaudah saya keluar dulu. Lagi pada ribut itu saya keluar. Dia keluar, dua rumah sama janda saudara. Wih, kebenaran nih, berarti jawaban Tuhan gitu. Di rumah lagi ribut, dua orang ketemu janda. Ini tanda-tanda gitu. Sehingga dia pikir ini ditinggal sayang, dibawa pulang perang. Kadang titik lemah yang diserang saudara, orang gagal itu di sana, sehingga berantakanlah semuanya. Mereka lupa itu mereka sedang diizinkan dicobai dalam sebuah pencobaan. Yesus memberi teladan dan Yesus menang. Amin. Sekalipun iblis memuji dia, Allah kan anak Allah. Tetapi Yesus katakan, iblis, manusia jangan hidup dari roti saja. Yesus tidak menanggapi pujian itu. Ya kan? Ada ditanggapi pujiannya? Enggak. Kalau manusia pujiannya tanggapin. Wih, lu kan yang paling keren di situ dulu. Ya kan ya? Kerajaan ada nggak gitu? Tanggapin saudara. Nyawer dia. Karena manusia menanggapi pujian, saudara, sehingga dia terlena dalam pujian. Saya kadang di hamba Tuhan juga begitu, saudara. Waduh, Pak Ketua, di hamba nunduk-nunduk, saudara. Oh iyalah, ya kalian ya, kalian masih muda-muda, kalian masih ingusan, saya sudah perintisan di sini, gitu, saudara. Saya takut dia jatuh besok, saudara. Saat kita mengambil pujian itu bahaya, saudara. 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan dengan Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak manusia, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kembali lagi, iblis ngomong lagi, saudara. Elu kan anak Allah. Woi, ya kan? Pujian yang kedua, saudara, nggak mempan sekali. Kedua dipuji lagi, saudara. Lo kan anak Allah. Jatuhkan dirimu, karena kan ada firman Tuhan. Mulai main firman ya. Yesus menjawab firman, sekarang dia mencobai dengan firman lagi. Makanya kita perlu penuh dengan firman, saudara, supaya di saat iblis yang tahu firman itu menggodai engkau bisa bertahan. Makanya saya selalu katakan, saudara, dari ibadah Jumat kemarin sampai ibadah pemuda remaja kemarin, saya katakan kita harus hatiku penuh dengan pujian, hatiku penuh dengan nyanyian, hatiku penuh dengan firman. Karena saudara, pertama, dalam pelayanan engkau harus siap melayani, engkau harus siap sampaikan firman. Yang kedua, iblis pun menyerang dengan firman. Hawa, kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa dia makan itu buah terlarang? Karena dia kalah berdebat dengan iblis, saudara. Kalau Hawa menang berdebat dengan iblis, gak akan mungkin dia makan itu, saudara. Karena dia kalah berdebat sama iblis. Karena dia kalah dalam dia tidak punya firman.
Kalau Hawa punya firman, dia bisa katakan, makan tuh buah. Kalau Hawa punya firman, saudara, apalagi kalau Hawanya itu kawan luar, saudara, dari Manado, dia kata, kita nggak makan tuh aneh, kita makan teh ular, katanya. Dia goreng itu ular, saudara. Sehingga iblis pun menyerang dengan firman. Dan saudara, ini kita pun diajak. Iblis bukan hanya mencobai Yesus, iblis mengajak supaya Yesus pun mencobai Allah. Kan ini aneh, saudara. Ya kan? Banyak kita mencobai Tuhan, saudara. Banyak kita mencobai Tuhan. Ya udahlah, yang motor masa pakai helm, atau misalnya kan kalau ada polisi, ya bagaimana lah gitu, saudara. Oke, polisi nggak ada, tapi kalau kita serempet, palanya aspal kan ngeri, saudara. Kita banyak mencobai Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Udah nggak usah berdoa, ya udah nggak usah ibadah, ya udah nggak usah ikut aktif, saudara. Kita menantang Tuhan, banyak orang ikut mencobai Tuhan. Iblis sedang mengarahkan Yesus. Lu jatuhkan dirimu, kan ada tertulis, bro, Allah akan menolong engkau. Banyak, saudara. Kita ikut mencobai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi katakan banyak berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya udah, enggak lah, aman lah, kalau Tuhan kasih, Tuhan baik. Saudara, jangan kita mengambil bagian dalam mencobai Tuhan. Kehidupan kita harus sejalan dengan kebenaran. Kita taat dan tunduk pada otoritas Allah. Jangan kita mengambil bagian dalam mencobai Tuhan, saudara. Yesus disuruh mencobai Tuhan, saudara. Yang nggak usah ibadah lah, sekali, 2 kali, 3 kali, tak apa-apa, kan Tuhan baik. Saya selalu katakan, saudara, bahwa berkat ibadah itu berbeda-beda. Berkat ibadah hari ini berbeda, berkat ibadah hari Jumat berbeda, berkat hari Sabtu itu berbeda, saudara. Berkatnya berbeda-beda. Dan Tuhan sudah siapkan berkatnya masing-masing dalam setiap kita bersekutu, dalam setiap kita beribadah, saudara. Hamba Tuhan pernah katakan, tangisi keluargamu hari ini, supaya besok aku akan tidak perlu menangis lagi, karena kita perlu berdoa. Pada saat perempuan, saudara, Yesus sedang pikul salib, saudara, begitu berat. Perempuan-perempuan di jalan Via Dolorosa itu katakan, oh dia menangis, Yesus engkau begitu menderita, aku berdoa supaya engkau Tuhan ampuni dan sebagainya dengan air mata. Tadi Yesus katakan, ibu, mengapa kau menangisi aku? Tangisilah hidupmu, dirimu, suamimu, anak-anakmu, bahkan saya isi rumahmu. Sekalipun kita akhir-akhir ini banyak dibawa kepada perhatian, kita menangisi kasus Brigadir J, saudara, kita sangat terkesan, kita menangisi. Tetapi yang penting hari ini, saudara, yang penting Tuhan katakan, tangisi keluargamu, tangisi suamimu, tangisi anak-anakmu, saudara. Dan kita ambil bagian dalam judul Jumat doa, kita bergumul untuk kita menarik perhatian Tuhan. Makanya saya katakan kemarin hari Jumat, hanya orang hebat, saudara, yang tidak berdoa. Hanya orang hebat, saudara. Hanya orang hebat. Kalau orang bisa katakan, saya bisa hidup tanpa doa, saya bisa sukses, saya bisa diberkati tanpa doa, saudara, itu hebat banget, saudara. Apalagi ada orang tinggalkan pelayanan, mundur, itu saya katakan orang hebat. Kemarin dalam ibadah pemuda, saudara, saya katakan, saudara, pada saat penyampaian firman Tuhan hari Minggu kemarin, Tuhan berikan kepada saya hikmat untuk berbicara tentang Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, saudara. Begitu luar biasa. Setelah ibadah ada orang ketemu saya di lantai 3, saudara. Oh, khotbah luar biasa, diberkati. Tapi saya mundur. Saya katakan, Tuhan tolong. Itu orang hebat, saudara. Kalau ada orang bisa menolak pelayanan, itu orang hebat, saudara. Kalau saya tidak punya hak, saya tidak punya otoritas untuk menolak pelayanan, saudara. Saya tidak punya otoritas untuk menolak tugas, saudara. Itu saya paling tidak bisa, saudara. Karena sekali menolak, ke depan Tuhan tidak akan percayakan. Saya sangat takut itu, saudara.
tugas, ada pelayanan diberikan saudara. Kalau engkau berani menolak, saya katakan engkau orang hebat saudara. Saya aja tidak berani menolak pelayanan. Itu membuat saya ada berdiri bersama dengan saudara di tempat ini. Karena saya merasa saya bukan orang hebat. Jangan cobai Tuhan saudara. Jangan tantang Tuhan. Gak mungkin kita bisa menang lawan Tuhan saudara. Gak mungkin. Jangan coba-coba saudara. Ibadah pemuda kemarin bicara tentang talenta saudara. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuhan paling benci melihat orang yang kubur talenta saudara. Karena bagian yang dikatakan saat kita mengubur talenta, sama saja kita menggali tanah. Mengubur talenta kita sama saja kita menggali tanah dan mengubur diri kita sendiri di sana. Karena ujung dari perumpamaan itu adalah engkau hamba yang tidak berguna, lempar dia kepada kegelapan dan kertak gigi. Bahasa Malaysianya katakan kemarin, budak tak berguna, gitu saudara. Ngeri saudara. Jangan coba Tuhan. Yang ketiga, Matius 8:4 tadi saudara, ayat 8. Ada ayat 7 dikatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jelas saudara. Jangan sampai no. Jangan cobain saudara. Saudara nyobain sampah aja dihajar. Coba iseng aja sampah di luar sana. Saudara naik motor, keluar gitu, masuk lagi, keluar lagi. Atau naik mobil saudara, ditepin sama sampah, muter lagi, ditepin lagi. Muternya 3 kali kalau nggak digampar sama dia. Jangan coba itu, cobain sampah aja lagi. Coba saudara ke gedung, saudara cobain aja itu sampah di sana. Di bawah apalagi polisi saudara. Jangan cobai Tuhan. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, orang kadang terkesan bahwa iblis itu penguasa dunia. Kan ada tertulis, benar iblis penguasa dunia. Saudara, ada bagian yang dikatakan memang iblis penguasa dunia, tetapi yang dikuasai adalah gengnya dan sistemnya. Tetap penguasa alam semesta adalah Tuhan kita. Saya mau katakan itu adalah tipuan, itu adalah bohong. Makanya banyak orang saudara merasa dikatakan, gini aja bro, kan gue nih yang punya tanah nih dari ujung sampai ujung, udah lu yang jaga tanah, tapi lu gak usah ibadah bro, gak usah lah. Kan Tuhan itu kan kita bisa berdoa di gubuk juga, Tuhan kita berdoa, gak usah lah. Kita mulai tunduk kepada sebuah otoritas, seakan kita menyembah dia. Kalau lu mau gue tolong, lu sembah gue, karena gue penguasanya. Sebenarnya bohong, iblis tidak pernah menjadi penguasa dunia. Yang mempunyai langit dan bumi adalah Tuhan saudara. Sehingga banyak orang terlena, orang ikut penguasa, orang ikut orang kaya, orang ikut bisnis ini. Gak ada masalah bro, ngeringat Tuhan, ibadah. Kan gue nempel orang kaya. Kan orang bilang kalau kita nempel orang sukses, kita sukses. Kalau kita nempel orang kaya, kita jadi orang kaya. Sehingga kita tunduk pada otoritas dia. Dengan kata lain, bro, kalau lu mau sukses lu ikut gue, lu mau ibadah gak ibadah terus lu ikut gue yakin lu sukses. Dia lupa saudara bahwa sumber segala anugerah yang baik, pemberian sempurna adalah Bapa segala terang. Sehingga orang meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan, ikut seakan-akan menyembah dia yang ngajak dia bisnis. Banyak saudara ya, meninggalkan Tuhan demi bisnis, meninggalkan Tuhan demi proyek saudara, meninggalkan Tuhan demi kepentingan, sehingga saudara mereka berpikir, oh
Nggak penting-penting banget. Yang penting gue mengejar ini. Iblis sedang bohongin Yesus. Gue penguasa dunia, gue kasihin semua kepada lo kalau lo mau menyembah gue. Dia salah orang, saudara. Yesus justru penguasa dunia, dia penguasa langit dan bumi, saudara. Sebenarnya, saudara, setan sedang membawa setan sedang membawa Yesus untuk apa? Untuk shortcut. Jadi kalau seakan-akan Yesus mau menuruti dia, tidak akan ada keselamatan, saudara. Tidak akan ada salib. Tidak akan ada lagi penderitaan, saudara. Langsung shortcut, sembah langsung kaya. Tidak ada proses. Kan banyak orang selalu begitu, saudara. Gak ada proses. Sembah ya kaya, ikut dia ya kaya, ganti iman ya kaya, ganti iman naik pangkat, kan gitu, saudara. Oh enggak, tidak sedikit, saudara, saya perhatikan banget. Lu mau naik pangkat? Iya, oke. Ya sama-sama ya depan tembok gitu, saudara. Naik pangkat, benar naik pangkat, tapi nggak lama keselamatan hilang. Apa gunanya, saudara? Firman Tuhan katakan, apa gunanya kalau engkau memiliki segala isi dunia? Apa gunanya kalau engkau memiliki pangkat dan jabatan? Kalau apa dikatakan Tuhan? Nyawamu hilang, keselamatanmu hilang, kembali lagi rohmu hilang, rohmu gak dikasih makan, kehilangan keselamatan. Apa gunanya, saudara? Kalau malam ini Tuhan mencabut nyawamu daripadamu. Jadi ini orang yang orang banyak tidak sadari, saudara. Maunya instan, maunya segera, tidak mau ikut proses dengan Tuhan. Tidak mau bersatu pengalaman dengan Tuhan, tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mau ikut bentukannya Tuhan. Buat mereka instan saja. Gue ikut bisnis sama Oya, tapi harus pasang hiu. Ya udah, Oya ikut pasang hiu. Tinggalkan Yesus, tinggalkan iman. Cowoknya keren tuh. Ini udah punya motor tuh, fiction gitu contohnya, saudara. Cewek bilang, waduh, gue punya apa? Tapi dia tidak seimbang, dia bilang gak apa-apa lah. Instan, saudara, udah kawin dia, tinggalkan iman. Tidak sedikit orang begitu, saudara. Pengennya instan, gak mau berproses. Yesus gak mau, saudara. Sehingga Yesus katakan, saudara apa? Dan berkata kepada semua yang akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku 10. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita boleh berbakti kepada manusia, tetapi kalau itu menghalangi engkau berbakti kepada Allah, itu menjadi pertanyaan besar, saudara. Firman Tuhan katakan, hanya kepada Dia engkau berbakti, hanya kepada Dia engkau menyembah. Kalau ada tawaran menyembah selain Yesus, itu menjadi pertanyaan, saudara. Sekalipun tawar itu menggiurkan, tetapi ujungnya tipu muslihat, karena iblis adalah raja tipu, saudara. Kalau banyak orang bermakan, gue yang punya bisnis ini bro, padahal bukan. Dia OB lagi nyamar, sudah jadi bos. Padahal kita tertipu omongan orang, sudah. Gue bisa kasih lu bisnis, gue bisa kasih lu ruko, gue bisa kasih lu banyak peluang bro. Tapi udahlah, ikut gue lah. Jelas Firman Tuhan katakan, enyahlah iblis. Makanya kalau ada tawaran begitu yang menggeser iman kita, bisa kita katakan, oh ini iblis, enyahlah iblis. Yesus tegas, saudara, tidak kompromi, tidak katakan, oh ya udah, gue dapat sebagian, tapi gue nyembah lu sebagian doang, enggak, saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak adalah tidak, enyah engkau iblis,
sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita bisa ngomong ke orang seperti itu. Lu juga harus menyembah Tuhan yang benar. Kekayaan lu sementara. Saudaraku, Yesus sudah menang di padang gurun. Dan ini menjadi catatan buat kita, supaya kita pun menang dalam segala pencobaan. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan mungkin saudara. Pujian dari orang, atau titik lemah kita, atau kita digoda untuk mencobai Tuhan juga, atau kita digoda untuk menyembah Allah lain, berbakti kepada yang lain saudara. Tetapi lewat ini saya mau katakan, Yesus sudah menang, dan kemenangan itu menjadi milik kita. Apa yang sedang kita hadapi saudara? Penderitaankah? Saya mau katakan saudara, seperti saya sudah katakan tadi, di luar sana orang gak makan pun hidup saudara. Tetapi orang yang menjaga pola makannya, makannya harus yang mahal, mati juga saudara. Sambil lupa bahwa rohnya pun perlu dikasih makan. Manusia jangan, man shall not, manusia jangan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya Keluaran 23:25 katakan, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menghalau segala penyakit daripadamu. Itu janji Tuhan. Latihan jasmani terbatas, nge-gym terbatas, fitness terbatas, yoga terbatas, apapun itu namanya terbatas. Tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Amin. Siapa yang bisa menjamin itu? Rekan kantor? Rekan bisnis? Tidak. Ada Tuhan yang bisa menjamin itu. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri saudara, kita nyanyi pujian.